Assalamualaikum sahabat Kurmasi, tak kenal maka tak aruf. Begitu kiranya kalau sahabat Kurmasi belum mengenal MAABS Purwokerto. Dan dalam FYI episode kali ini kita akan mengulas topik MAABS Purwokerto dengan program Timur Tengahnya. Bersama saya Hyan Putra, ini dia FYI for your inspiration. MAABS Purwokerto memang masih terbilang baru. Dan tapi meskipun baru ya, sahabat Kurmasi, kalau ingin kuliah atau studi lanjut di Timur Tengah, MAABS Purwokerto menjadi salah satu sekolah tujuannya. Kenapa FYI? Karena jika sahabat Kurmasi sekolah di MAABS Purwokerto, sahabat Kurmasi dapat dengan mudah kuliah di Timur Tengah. Nggak percaya, pengen tahu informasinya? Kita sudah menghadirkan langsung kepala madrasahnya, yaitu Ustadz Fitron Nadrifin, betul? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan cuaca yang cerah gitu ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat. Ini Ustadz Fitron juga lulusan Timur Tengah, betul? Iya, saya lulus dari salah satu universitas cabang dari Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh, yang bertempat di Jakarta, atau biasa dikenal LIPIA. Di LIPIA, Jakarta. Oke, di Jakarta, tapi itu cabangnya ya. Betul. Oke, berarti bahasa Arabnya juga tidak diragukan lagi, dan saya tidak pakai bahasa Arab. Tenang sahabat. Mungkin ini barang kego, karena ini pakai istilah-istilah anak-anak gitu ya. Jadi sahabat Kurmasi ya, jangan kaget. Tapi saya yakin sahabat Kurmasi sudah pada pandai-pandai lah, anak-anak anta-anti gitu ya. Nah, sahabat Kurmasi, kita sudah dengan Ustadz Fitron. Beliau adalah Kepala Madrasah MAABS Purwokerto. Dan sebelum kita membahas tentang program Timur Tengahnya nih, saya penasaran, mungkin sahabat Kurmasi juga penasaran, MAABS Purwokerto ini benar-benar baru ya? Betul, Ustaz. Boleh dijelasin sejarahnya atau pertama ada muridnya itu tahun berapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ustaz. Masya Allah. Ya, ini terima kasih sekali atas kesempatannya bisa diperkenankan untuk memperkenalkan MAABS gitu ya. MAABS ini memang berdiri tanggal 6 November 2023, Ustaz. 6 November? Iya. Berarti udah 2 tahun atau masuk 3 ya? Iya, betul. Dan saat ini memang kita sudah punya 2 angkatan. Angkatan yang pertama sekarang berarti di kelas 11. Ya, kelas 11, punya adik kelas sekarang kelas 10. Seperti itu, Ustaz. Memang ya bisa dibilang baru ya, Ustaz ya. Cuma rasa lama, Ustaz, kayaknya. Kenapa itu? Kenapa bisa disebut rasa lama? Iya. Padahal baru 2 tahun. Iya ya. Baru tapi rasa lama. Karena begini, kalau kita flashback sejarah dari munculnya MAABS ini seperti apa gitu ya. Berawal dari program Timur Tengah sebenarnya, Ustaz. Ya. Berawal dari program Timur Tengah yang ada di SMA, Ustaz. SMA AABS ya, yang dari angkatan pertama itu ada. Ya, jadi dari tahun 2017. Iya, sekitar itu sudah gitu ada. Ya, sudah ada gitu. Jadi setiap tahunnya itu mesti ada anak-anak yang memilih program Timur Tengah. Jadi alhamdulillah semakin trennya semakin bagus ya gitu ya. Ada setiap tahunnya itu ada yang mengambil program ini gitu, program Timur Tengah. Akhirnya ya singkat cerita yayasan mengambil langkah dan mengambil keputusan untuk bagaimana kalau kita langsung saja mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang memang fokus. Jadi bukan program lagi. Jadi lembaga pendidikan yang memang fokus di di bidang ketimur tengahan istilahnya ya, Ustaz ya. Artinya nanti kita menyiapkan lulusan-lulusannya itu akan melanjutkan studi ke Timur Tengah. Berarti udah diplot nih. Kalau kamu masuk sekolah di MA, berarti nanti arahnya ke Timur Tengah. Betul bukan sekali. Program ya, bukan pilihan berarti ya. Betul sekali. Gitu. Jadi ini sekaligus menjelaskan terkait dengan perbedaan ya, perbedaan antara SMA dengan MA, Ustaz. Oh, karena di ABS ada SMA. Iya, betul. Bedanya itu. Iya, coba betul. dirinci lagi, Ustaz. Baik, untuk SMA ya, itu memang anak-anak itu diarahkan nanti diproyeksikan ke perguruan-perguruan tinggi negeri gitu ya. Artinya mengambil mapel-mapel umum, Ustaz. Ya, mengambil jurusan umum. Adapun di MA ini nanti anak-anak
anak-anak memang diproyeksikan untuk mengambil keagamaan. Artinya fokus kita adalah tafakuh fiddin, artinya memperdalam ilmu agama yang nantinya akan kita proyeksikan ke Timur Tengah. Ya, jadi mengambil ilmu agama langsung di Timur Tengah sana gitu ya, di universitas yang ada di Timur Tengah seperti itu. Oke, berarti kalau ngomongin sekolah kita harus bahas kurikulum. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bahas kurikulum. Iya. Nah ini kan udah, karena rasanya tadi lama, sebenarnya udah berawal dari program yang udah berjalan lama. Iya. Jelas ini kan sudah mateng ya. Iya, Tapi betul. di sebuah lembaga resminya MAABS. Iya. Untuk kurikulumnya itu berarti nanti mengarah ke mana ini? Apakah kalau di Indonesia Kemenak itu ada kurikulum yang di bawah Kemenak, atau udah langsung di bawah pendidikan di Timur Tengah gitu? Untuk kurikulum memang kita memadukan, ya, memadukan antara kurikulum yang ada di Kemenak gitu ya, ataupun pemerintah seperti itu, dengan kurikulum yang menjadi standar universitas-universitas di Timur Tengah. Oke. Artinya kita juga ada kurikulum-kurikulum yang berbasis turos gitu ya. Berbasis apa itu turos? Berbasis turos, maksudnya turos itu adalah buku-buku warisan-warisan para ulama terdahulu gitu ya, yang kita kaji di sini. Artinya anak-anak itu dibekali juga dengan pengetahuan-pengetahuan bahasa Arab, kemudian diaplikasikan langsung di buku-buku turos itu, di buku-buku karya-karya ulama terdahulu itu. Oke. Dan tapi pertanyaannya, apakah tadi karena mix ya, maksudnya dikombinasi antara kurikulum yang di Indonesia sama yang di luar, dominasinya lebih banyak pengetahuan agamanya. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan emang belajar umum juga ya, kayak matematika. Betul. IPA apa? Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu tetap dipelajari, ya, tetap dipelajari di MAABS ini sebagai dasar mereka juga di dalam nantinya di dalam ilmu-ilmu agama juga kan membutuhkan yang namanya hitung-hitungan juga gitu ya. Seperti misalkan nanti di ilmu agama itu ada membahas tentang ilmu faraid ataupun waris gitu. Masalah waris itu kan hitung-hitungan. Jadi ketika buta sama sekali ya akan angka ataupun matematika gitu, padahal itu ada konsep ya, ada faraid itu ada konsep ya matematikanya juga gitu lah, yang matematika dasar gitu ya. Ya itu perlu anak-anak dilatih juga. Artinya diberikan pelajaran-pelajaran tersebut. Oke. Kalau flashback ke proses pendiriannya, ceritain dong, Ustaz. Ini kan kalau di Purwokerto sendiri atau mungkin di Indonesia ada ini MA tetapi sudah fokus diproyeksikan ke Timur Tengah. Iya, betul. Itu kayaknya satu-satunya nggak sih? Kalau saya tahunya kok biasanya MA kan dibebaskan anaknya gimana. Ini kayak satu-satunya Pak gimana? Iya, Ustaz. Sebenarnya ada beberapa MA yang memang mereka itu juga fokus ke Timur Tengah cuma. Dan tidak sedikit juga MA yang memang mereka itu ada membuka jurusan IPA, jurusan IPS, atau jurusan keagamaan juga seperti itu gitu ya. Nah, untuk MAABS memang ini kita fokuskan untuk tafakuh fiddin, memang memperdalam ilmu agama. Jadi arahnya sudah jelas gitu ya. Arahnya sudah jelas ketika anak-anak ingin masuk ke ABS, mau mengambil jurusan umum ya memang masuknya ke SMA gitu. Tapi ketika ingin mengambil jurusan agama, memperdalam agama, itu tempatnya di MAABS. Oke, kayaknya udah cukup jelas ya sahabat masih umum pengennya berarti SMA, kalau udah memperdalam agama gitu ya, lebih dalam lagi di MAABS Purwokerto. Nah, kenapa Timur Tengah? Nah, itu pertanyaannya. Dari awal gitu ya, udah berjalan lama Timur Tengah, kemudian MA mendirikan resmi, diproyeksikan ke Timur Tengah. Sebenarnya ada alasan khusus nggak sih kenapa Timur Tengah? Salah satu alasannya adalah kenapa anak-anak itu kita proyeksikan untuk mengambil ilmu agama ini di Timur Tengah gitu ya. Karena alasan pertama gitu ya, itu adalah merupakan tempat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan peradaban Islam, yaitu di Madinah gitu ya. Kemudian Islam itu tersebar ya di Timur Tengah itu ya, Ustaz ya, di Timur Tengah. Yang ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang di Timur Tengah itu adalah
sumber ya, menjadi sumber-sumber ilmu agama seperti itu. Di sana banyak dokter-dokter yang mumpuni di bidang keagamaannya ya, di disiplin ilmu-ilmu agama yang berbagai macam gitu ya. Ada disiplin di bidang ilmu fikih gitu ya, ada di bidang tafsir, di bidang hadis. Nah itu mereka punya banyak dokter-dokter yang ahli di bidangnya itu. Ya. Yang apa namanya, ketika anak-anak sudah kita kirim ke sana, mereka bisa langsung mengambil dari sumbernya, dari orang-orang yang apa namanya, memiliki keahlian di bidangnya masing-masing itu. Baik, oke. Kemudian ini saat mungkin juga apa namanya, ketika kita apa namanya kuliah di Timur Tengah gitu ya. Apa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kuliah di Timur Tengah gitu ya. Jadi di Timur Tengah, di Universitas Timur Tengah itu banyak pelajar-pelajar atau mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru dunia saat dari Asia Tengah, katakan saja negara-negara di Asia Tengah itu ada Kazakhstan, ada Uzbekistan, ya kan. Kemudian ada juga dari Rusia gitu ya, dari Rusia dan apa negara-negara pecahannya gitu ya. Seperti ada Chechnya, kemudian Dagestan juga ada negaranya Habib Nurmagomedov Dagestan ya. Itu artinya banyak dari apa namanya pelajar-pelajar dari penjuru dunia, ada juga dari India, dari Pakistan, dan dari situ kita bisa mengenal mereka lebih dalam gitu ya. Artinya kita bisa bertukar wawasan gitu, bertukar apa namanya budaya, bagaimana sih budaya mereka, yang itu menjadikan kita itu lebih berwawasan, lebih apa ya, lebih bijak di dalam apa namanya, di dalam memandang sesuatu ya, karena kita mengerti perbedaan-perbedaan yang ada di setiap negara-negara itu gitu ya, dari mulai budaya kemudian segala macamnya lah ya. Masya Allah, emang berarti pusatnya kita mempelajari ilmu agamanya di Timur Tengah, bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Karena tadi tokoh-tokohnya banyak dan memang tempat kelahirannya Nabi juga di daerah situ gitu ya. Masya Allah. Dan saya penasaran, berarti siswanya itu di MA belajarnya itu agamanya apa aja? Bisa muatan ilmunya. Baik. Di MA untuk mapel-mapel agamanya itu ada tarikh, ada fikih, ada hadis, ada usul fiqh, ada tafsir, ada faraid ataupun ilmu waris gitu ya. Kemudian ulumul Quran, dan ulumul hadis ya, ulumul hadis banyak juga. Lumayan Ustaz, banyak. Dan nahwu sorof ya, ada lagi masih sorof ya, nahwu sorof. Dan saya lulusan UIN ya, kalau bisa disebut ya, saya UIN, jurusannya umum, tapi saya beberapa mempelajari itu. Dan ini di MA sudah mempelajari usul fikih kan biasanya kalau di sekolah-sekolah umum itu ya hanya fikih, kalau di sekolah-sekolah umum ya fikih biasanya, kalau enggak akidah akhlak gitu. Ini udah usul fikih, kemudian tadi nahwu sorof gitu ya. Betul. Nanti disesuaikan dengan ininya ya, levelnya ya gitu ya. Kayak kuliah loh. Ya, udah kayak kuliah. Betul. Ya, memang karena ini kita juga dalam rangka mempersiapkan mereka untuk apa namanya, untuk studi lanjutnya, karena mereka akan menghadapi paling tidak mata kuliah yang seperti itu gitu Ustaz. Betul, berarti bahasa Arabnya tidak diragukan lagi dong. Insya Allah. Karena persiapan ke Timur Tengah itu pasti bahasa Arab ya? Iya, harus bahasa Arab nih. Masya Allah. Dan sekarang penasaran, mungkin sahabatku masih juga banyak yang tertarik untuk kuliah di Timur Tengah, tapi bingung sebenarnya Timur Tengah itu ada kampus apa aja sih gitu ya. Yang terkenal itu kan Al-Azhar, atau tadi antum apa Riyadh ya. Iya, Universitas Muhammad Ibnu Saud. Ibnu Saud, gitu. Ada apa aja sih kampusnya di Timur Tengah gitu? Ya, sebagai gambaran umum ya, bahwa apa namanya, Timur Tengah itu kan ada Timur Tengah itu yang di negeri-negeri apa namanya,
Khalij ataupun Teluk gitu ya. Negeri Teluk itu ada Saudi, Arab Saudi gitu ya, kemudian Qatar, kemudian Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain. Nah, itu banyak ya sebenarnya universitas-universitas di situ. Kayak Saudi itu ada Universitas Islam Madinah ya. Ini yang sangat populer gitu ya di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga Universitas Ummul Qura di Mekah. Kemudian ada Universitas Thaibah di Madinah juga. Kemudian kalau kita menyeberang ke negeri sebelahnya gitu ya, ada di Universitas Qasimiyah gitu ya, Universitas Qasimiyah. Kemudian nyebrang lagi ada Jordania, nantinya Jordan itu ada Jamiatul Urdun, ada Universitas Jordan. Kemudian kalau kita mau nyebrang lagi sampai ke Mesir gitu ya, Ustaz. Ke Mesir itu ada Universitas Al-Azhar itu, Ustaz. Sebenarnya banyak sekali pilihannya, Ustaz ya, banyak sekali pilihannya. Dan yang alhamdulillah kita sekarang kabar gembiranya itu kita sudah mendapatkan muadalah. Apa itu? Ya, muadalah dari Universitas Al-Azhar, dan sekarang kita sedang berproses menyelesaikan muadalah dengan Universitas Islam Madinah. Wih. Tapi muadalah apa, Ustaz? Bukan ada yang belum tahu. Oh gitu itu ya. Muadalah ya, apa ya muadalah? Muadalah itu bahasa apa, Ustaz? Muadalah bahasa Arab. Bahasa Arab, iya betul. Bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Muadalah itu bahasa Arab yang artinya itu persamaan ya, Ustaz ya. Kalau secara bahasa itu persamaan. Cuma kalau kita bawa ke dalam konteks pendidikan, itu muadalah itu adalah pengakuan, Ustaz. Pengakuan dari pihak universitas ya, terhadap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini. Misalkan kita katakan MA/AABS gitu, Ustaz. Gitu. Jadi udah diakui sama Universitas Al-Azhar. Betul, seperti itu ya. Atas apa? Atas pendidikan dan kurikulumnya gitu. Jadi hal itu menegaskan bahwa ya, pengakuan itu menegaskan bahwa MA/AABS ini sudah sudah istilahnya sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh universitas tersebut. Gitu. Artinya dari segi kurikulum pendidikan itu sudah standar gitu ya, standar mereka. Itu. Sahabat, keren ya, maksudnya seumur 2 tahunan gitu sudah bisa dapat ijazah muadalah dari Al-Azhar, dan keuntungannya berarti banyak dong. Betul, Ustaz. Bedanya sama yang belum punya gitu kan, pasti ada keuntungannya apa, Ustaz? Iya, untuk lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan muadalah itu ada privilege, Ustaz, atau hak istimewa gitu yang mereka dapatkan gitu ya. Seperti mereka itu sudah diakui, Ustaz. Jadi gimana sih, Ustaz, kalau lembaga itu sudah diakui, artinya sudah mendapatkan, kalau bahasa sederhananya dapat jatah lah, Ustaz ya. Gitu. Mendapatkan jatah untuk kuliah di sana gitu. Jadi kita bisa mengirimkan siswa-siswi kita itu ke universitas yang sudah memberikan muadalah tersebut gitu. Privilege berarti pintunya semakin terbuka. Betul, iya. Dia di Timur Tengah. Betul, Ustaz. Kalau belum muadalah itu kita mengirimkan berkas, berkas dan sana yang menentukan diterima atau tidaknya gitu. Artinya ya tinggal banyak-banyak berdoa gitu. Seperti Jadi itu. kalau yang udah punya, kalau yang muadalah itu punya privilege itu, luar biasa. Gitu. Al-Azhar loh, kayaknya banyak banget ada yang pengen kuliah di sana. Betul sekali. Dan kita gurunya, ustadz-ustazahnya juga banyak ya yang lulusan Al-Azhar ya. Iya. Ya, Masya Allah. Dan guru-guru MA juga banyak lulusan dari Timur Tengah gitu. Kemudian tadi mendominasi, ada info juga, mendominasi juga, ada info juga dari kepala madrasahnya langsung bahwa kita lagi proses ijazah muadalah dari UIM, Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Dan dengar-dengar kan saya juga ya pengetahuannya sedikit Pak ya. Dengar-dengar kalau di UIM kan biaya itu gratis, full beasiswa. Benar. Betul, Ustaz. Kalau memang salah satu kelebihan yang Universitas Islam Madinah berikan itu semuanya sudah mereka jamin ya, Ustaz ya, dari sisi sakan ataupun tempat tinggalnya, kemudian uang saku juga sudah ada gitu ya dari mereka, kemudian transport dari Indonesia ke sana juga mereka yang menanggung seperti itu. Ya itu itu bonus lah, Ustaz ya, bonus. Cuma ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana anak-anak kita itu nantinya bisa menuntut ilmu dengan baik di sana gitu ya. Ya tujuan Universitas Islam Madinah juga memberikan seperti itu supaya
mungkin memberikan kenyamanan kepada tulabul ilm yang belajar di sana Ustaz ya, biar mereka itu fokus ya, lebih fokus lagi, lebih apa namanya giat lagi, lebih serius lagi. Mungkin tidak mencukupkan sampai S1 tapi bisa sampai doktor seperti itu. Kita udah masuk nih di kampus-kampus di Timur Tengah. Betul. Dan pertanyaannya sahabat Kurmasi mungkin bertanya-tanya, saya juga bertanya-tanya, siapa tahu anak saya pengen kuliah di Timur Tengah. Itu kalau kuliah di Timur Tengah emang banyak beasiswanya, atau kalau kita mikir-mikiran sebagai orang tua di Timur Tengah jauh gitu ya, nanti modal transportnya, ngekos, biaya hidup di sana bla 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 bla. Iya. Gimana? Terus kalau menanggapi hal-hal yang kayak gitu? Iya, untuk saat ini yang kami apa namanya, yang siswa-siswi AABS yang sudah berangkat ke Timur Tengah itu sudah ada yang kebanyakan di Al Azhar, di Al Azhar. Jadi apa namanya, kalau dari cerita-cerita mereka itu memang untuk apa biaya kuliah itu ya praktis tidak ada Ustaz ya. Hanya mungkin membayar apalah tahunan, dan itu tidak banyak gitu Ustaz. Jumlahnya tidak banyak juga gitu. Artinya secara bisa kita katakan secara apa namanya perkuliahan ya, uang perkuliahan itu ya tidak ada gitu ya. Hanya biaya hidup ya, kemudian apa namanya ya untuk jajan-jajan di sana, kemudian transportasi ke kampus seperti itu kalau memang tempat tinggalnya itu agak jauh gitu ya. Hanya menyiapkan itu sih paling. Dan hidup di Mesir itu kalau menurut cerita dari anak-anak kita yang sudah di sana itu ya terjangkau Ustaz, yang lebih terjangkau gitu ya. Artinya apa namanya bisa dikatakan tidak mahal di sana itu, tidak mahal. Apalagi ya kita bisa memilih lah ya, mau tempat tinggal yang seperti apa, mau yang biasa atau yang bagus ya, itu tergantung dari kita memilihnya seperti apa gitu. Iya, tapi meskipun misalnya mahal itu sudah terbayarkan dengan tadi di sana banyak kita pengalamannya bakalan luar biasa. Betul ya sekali, di negeri para nabi. Betul. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dan sesuatu yang tidak didapat kalau di luar Timur Tengah gitu ya. Ya itu maksudnya luar biasa, Masya Allah, kita bisa belajar di tempat yang sejarah Islamnya luar biasa. Di situ kita bisa memperdalam agama Islam gitu ya, Masya Allah. Dan sekarang saya penasaran, tadi kan bahas alumni nih. Tadi kita belum nyinggung alumni MA. Walaupun 2 tahun, angkatannya baru 2 ya. Tapi kan ini berawal dari program Timur Tengah di SMA. Alumninya berapa? Kalau boleh di-spill deh, berapa sudah yang ada di Timur Tengah? 40-an ke atas, Ustaz. 40-an lebih ya? 40-an lebih. Udah banyak. 40-an lebih. Insya Allah. 40-an lebih dan udah ada yang lulus ya? Sudah ada yang lulus. Ya, angkatan pertama mungkin udah lulus ya? Angkatan kedua saat angkatan kedua itu sudah ada yang lulus. Ada yang apa namanya pulang ke Indonesia, ada yang lanjut ada yang lanjut studi ya. Oh, berarti S2-nya di sana gitu? Iya. Ada yang langsung lanjut. Ada yang mungkin istirahat dulu di Indonesia gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Dan ngomongin tadi kampus udah. Kemudian tentunya kalau kita kuliah ngomongin tentang jurusan. Apakah iya kalau kita kuliah di Timur Tengah pasti jurusannya mengambil tentang agama? Kalau nanti siswa MA itu diarahkannya bebas, silahkan mau ngambil jurusan apa? Baik, kalau untuk jurusan-jurusan yang ada di kampus-kampus Timur Tengah saat ya, itu sebenarnya banyak saat, nggak cuma jurusan agama saja, jurusan-jurusan umum pun banyak saat. Kayak di Universitas Muhammad Ibnu Saud itu di Riyadh itu juga tidak hanya jurusan keagamaan, tapi jurusan umum ya, jurusan perminyakan gitu, dan jurusan apa namanya kimia dan lain-lain gitu, saat kedokteran gitu ya, itu ada. Cuma apa namanya untuk MAABS memang kita fokuskan ya, memang kita persiapkan untuk mengambil jurusan keagamaan seperti itu. Jadi dari awal kita persiapkan memang kurikulum yang mengacu kepada hal-hal tersebut, yaitu jurusan keagamaan itu. Oke, karena ini sebenarnya banyak sih yang udah pada misalnya daftar di sini nanya-nanya. Nah, kalau misalnya
saya pengen di MA, Iya. tetapi saya pengen nanti kuliahnya di Timur Tengah ngambil jurusannya umum, berarti itu nggak bisa ya? Secara kurikulum kita kita mempersiapkan untuk sebagai bekal ya, sebagai bekal anak-anak untuk bisa mengikuti mata kuliah yang nanti akan mereka pelajari di Universitas Timur Tengah Ustaz. Karena nanti kalau misalkan mereka ngambil umum tidak terfasilitasi gitu ya, tidak terfasilitasi di sini karena memang kita ya mempersiapkan Dari awal pelajarannya dari juga awal agama, ya, dari agama awal gitu ya. pelajarannya sudah agama. Walaupun ada umum matematika, bahasa Iya. Indonesia, bahasa Inggris, tapi kan tidak mempelajari IPA gitu Betul, ya. betul, Misalnya mau betul. ngambil kedokteran di Timur Betul, Tengah gitu iya ya. betul. Oke, Betul, Ustaz. cukup jelas kalau saya ya. Semoga sahabat Kurmasi juga cukup jelas. Dan berarti bisa di-spill jurusan apa aja sih buat gambaran sih ya, Iya. yang pengen kuliah di Timur Tengah. Ada jurusan apa aja sih nantinya kalau di Timur Tengah itu? Iya, ada fakultas dakwah, ada fakultas kalau di Al-Azhar itu usuluddin gitu ya. Ada tafsir, ada kalau di Madinah itu ada fakultas hadis gitu ya, ada fakultas hadis, ada fakultas syariah gitu Syariah ya. ada. Iya, seperti itu. Ada Tarbiyah? fakultas Quran. Oh, Quran. Quran ya, ada juga fakultas Quran gitu ya. Jadi khusus ya, yang ingin memperdalam Quran dan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu bisa di fakultas Al-Quran. Seperti Oke, itu. banyak ya. Dan kita alumninya udah menjelajah jurusan-jurusan itu ya. Ya, ada lintas jurusan ya, ada yang ngambil usuluddin, ada yang syariah, ya. Ada yang tafsir ya. Tafsir ya, ada juga. Usuluddin masuk dalamnya tafsir itu. Masya Allah, banyak. Insya Allah para dai, apakah ini? Muncul pertanyaan. Apakah gitu kalau kita kuliah di Timur Tengah, ujung-ujungnya Iya, iya. jadi dai, Oh, jadi gitu Pak ya. Ustadz gitu? Iya, betul, betul. Mungkin banyak yang tanya gitu. Iya. Berarti kita belajar agama ujung-ujungnya dai, Iya. dakwah gitu. Iya. Gimana Ustadz Iya. tanggapannya? Menanggapi terkait dengan dai, Ustaz. Setiap muslim itu adalah dai, Ustaz. Betul. Karena dia itu punya tanggung jawab untuk menyampaikan Islam ya gitu ya. Untuk menyampaikan Islam, untuk mengajak orang menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, secara umum seperti itu gitu ya. Cuma lebih spesifik lagi tadi mungkin pertanyaannya Ustaz Ahyan ini mengarah kepada apakah nanti ketika anak-anak lulus dari Timur Tengah, mereka belajar agama, pasti jadi ustadz gitu ya. Mungkin. Siapa tahu ada yang pikirannya kayak gitu. Iya, gitu ujungnya ya. Ustadz kalau kuliah di sana Ujung-ujungnya juga. jadi ustadz gitu ya. Nah, karena biasanya banyak orang yang pemikirannya itu sukses itu duniawinya, Iya, gitu ya. yang jadi inilah, jadi itu Iya, gitu. betul saat ini. Sebenarnya untuk mencari ma'isyah ataupun mencari kehidupan, mencari penghidupan gitu ya, mencari uang gitu kan. Sebenarnya banyak caranya ya Ustaz ya. Banyak caranya dan kita ini adalah orang-orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Berupa kita diberikan akal gitu ya untuk mencari itu semuanya dan Nabi juga sudah memberikan semacam pedoman bahwa antum a'lamu bi umurid dunyakum gitu ya. Jadi kalian itu ya lebih mengerti urusan dunia kalian. Artinya siapa sih yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah ya? Bahkan binatang melata, terus binatang-binatang yang berterbangan itu mereka sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Begitupun dengan manusia seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengasah ya kemampuan kita itu. Mungkin ada yang punya passion berdagang Zat. Tinggal diasah aja Zat gitu kan ya. Punya passion berdagang, punya passion menulis, bisa jadi penulis gitu Zat. Iya. Punya passion mengajar, bisa bergabung di lembaga pendidikan atau bahkan mendirikan ya lembaga Iya, pendidikan Zat. benar. Bisa jadi dosen gitu kan, bisa artinya banyak sekali ruang-ruang untuk mengaktualisasikan atau dalam hal ini bekerja lah ya, dalam konteks ini bekerja gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Penerjemah gitu Zat.
tergantung dari passion masing-masing yang itu bisa diasah setelah itu gitu. Jadi kita nggak mulu-mulu mempelajari agama jadi Pak Ustadz betul, gitu ya. Betul, iya. Semua bidang bisa. Betul. Malah betul. kelebihannya kita jadi mempunyai pengetahuan agama yang luas betul, gitu ya. Iya, betul gitu. Artinya kita belajar agama, kita mendalami agama itu ya tujuan utamanya adalah apa? Mengangkat kejahilan dari diri kita dan dari diri orang lain gitu kan ya, seperti itu. Itulah tujuan kita belajar agama itu seperti itu. Dan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh kita gitu kan. Dimana Allah itu menjamin rizki hambanya, tapi tidak menjamin amal soleh hambanya gitu ya. Artinya rizki kita itu sudah dijamin sama Allah, sedangkan amal kita itu belum tentu belum tentu gitu kan ya, belum dijamin oleh Allah gitu. Seperti itu, Ustaz. Oke. Ada cerita ini nggak, Ustaz? Sosok ini kan FYI inspiration ya. Sosok inspirasi yang mungkin ada kenalan antum yang dia itu kuliah di Timur Tengah dan ternyata balik di Indo jadi sukses gitu. Oh gitu. Ada nggak? Iya, Ustaz. Artinya ada nggak sih teman-teman yang ketika lulus dari dari kampus itu tidak berkecimpung di dunia pendidikan gitu, Ustaz, atau banyak sekali, Ustaz. Banyak, Ustaz. Ada teman itu yang menggeluti bidang usaha, Ustaz. Usaha kain, Ustaz. Kain, kemudian bisnis baju ya, baju-baju, ada yang baju-baju gamis abaya gitu untuk perempuan gitu, khusus untuk perempuan, ada seperti itu. Ada yang dia juga menjual gamis-gamis laki-laki juga seperti itu. Jadi fokus di bisnis tentang bisnis yang inilah ya, baju-baju abaya dan gamis untuk laki-laki gitu ya. Ada juga yang menggeluti bidang bisnis juga, tapi kopi, saat bisnis di sekarang kan lagi menjamur ya, lagi menjamur kedai-kedai kopi di mana-mana gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menjadi yang menggeluti bidang penerjemahan, saat penerjemahan juga ada yang dosen, seperti macam-macam, saat banyak bidang yang yang sudah teman-teman itu geluti gitu ya. Oke, insyaallah kita tadi sudah banyak ngobrol tentang MA ABS Purwokerto dan juga Timur Tengah gitu ya. Dan ini sudah di sesi akhir, Ustadz. Silakan ada pesan atau closing statement dari antum untuk pemirsa yang ada di rumah. Apa aja ya, Ustadz ya. Bebas, silakan untuk sahabat Kurmasi. Baik, para pemirsa dimanapun berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwa puncak tertinggi di dalam agama ini adalah seseorang diberi kesempatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidaklah semuanya orang itu pergi berjihad. Hendaknya menyisakan beberapa golongan yang tetap bersama Nabi untuk apa? Untuk mendalami ilmu agama. Artinya mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama itu adalah hal yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa dimanapun berada, ketika kita ingin mempelajari agama, mendalami agama, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Karena dengan mempelajari agama, mendalami agama akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ini benar ya, ini kepala madrasahnya aja sudah luar biasa ya, pengetahuan agamanya luar biasa. Jadi memang Masya Allah, sekeren ini loh sahabat Kurmasi, MA ABS Purwokerto udah sekolahnya di lingkungan yang di daerah perbukitan, kawasan Gunung Slamet, tempatnya sejuk, nyaman, enak buat belajar. Ditambah lagi guru-gurunya tadi banyak yang dari lulusan Timur Tengah. Betul. Pengetahuan agamanya tentunya telah mumpuni. Kemudian ditambah lagi prospek studi lanjutnya. Kita udah punya privilege. Siswa-siswi MA ABS Purwokerto itu punya privilege untuk kuliah di Al-Azhar. Iya. Siapa sih yang nggak pengen? Saya aja pengen loh, Ustaz. Andai kata saya kuliah S1-nya pengen di situ juga nih. Tapi sayang, baru tahu sekarang gitu loh. Siapa yang nggak kepengen kuliah di Timur Tengah, apalagi di negeri para nabi gitu ya. Insya Allah banyak sahabat yang pengen. Jadi langsung aja buruan daftar di MA ABS Purwokerto. Silakan
silakan kunjungi website www.aabs.sch.id atau update terus sosial media ABS di @kurmasitv_abs. Seperti itu. Seperti itu, Sudet. Iya, Ada lagi terima mau kasih, yang ya. diinformasikan? Cukup, insya Cukup. Allah. Insya Allah. Sebenarnya banyak, tapi silahkan kepoin aja di websitenya gitu ya. Betul, Terima kasih sekali lagi Ustadz Fitron telah meluangkan waktunya. Kepala madrasah tentunya sibuk, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya di FYI berbagi informasi tentang MAABS Purwokerto ya. Sangat luar biasa. Saya Hen Putra, Ustadz Fitron, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kurmasi.